Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Ihsan Riyadi, salah satu bakal calon wali kota atau wakil wali kota Tasikmalaya 2024-2029. Saya lahir 20 Juni 1985. Sekarang umurnya 39 tahun. Alhamdulillah, saya lahir dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan kecil saya berada di terminal Madiun. Saya dari kelas 1 sampai kelas 3, saya mengais rezeki, mencari sesuap nasi untuk mengganjal perut. Dan alhamdulillah, dengan segala dinamika anak jalanan, saya dipertemukan dengan seorang ustadz yang akhirnya menasihati saya esensi kita hidup, bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, bagaimana kita harus berhasil dunia akhiratnya, yaitu dengan mendekatkan diri pada Allah. Sehingga alhamdulillah setelah selesai SMP, saya digerakkan hati saya untuk belajar agama, untuk mendalami agama, belajar Al-Quran. Walaupun saya tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA saat itu, karena memang tidak ada biaya. Bahkan saya sudah membeli seragam, karena tidak bisa sekolah, akhirnya saya putuskan daripada saya di jalanan, mending saya ke pesantren. Dan alhamdulillah dengan belajar 1 tahun, akhirnya saya bisa melalang buana. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa melanjutkan ijazah paket C. Dan alhamdulillah lagi, dengan saya melalang buana tanpa punya keluarga, saya pernah ke Kebumen, Subang, Kalimantan, Papua. Dan ketika di Subang, saya disekolahkan paket C. Dan alhamdulillah, hanya dengan la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah, dimanapun saya berada, dengan jujur amanah, alhamdulillah Allah memberikan pertolongan. Dan atas izin Allah dan ridho orang tua, selalu meminta doa restu orang tua. Alhamdulillah, di Papua ketika ada pendaftaran di Basarnas yang diambil 5, yang mendaftar hampir 500. Dan alhamdulillah atas doa restu orang tua, atas ridho Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hadisnya di dalam agama Islam, intang surullah yang surkum boy sabit akodamakum. Yakinlah ketika kita di dalam agamanya Allah, selalu mendekatkan diri pada Allah, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan. Dan saya sudah membuktikan saat itu, alhamdulillah, ketika ada pendaftaran di Basarnas, dari 5 yang diambil, yang mendaftar hampir 500, dan saya bisa atas doa restu orang tua dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bisa lulus urutan pertama. Dan satu-satunya saat itu diterima dengan ijazah paket C. Walaupun menurut orang tidak mungkin, walaupun saat itu meragukan apakah saya bisa diterima, tapi alhamdulillah atas izin Allah, doa restu orang tua, akhirnya saya bisa terima di Basarnas. Menjadi ASN, menjadi PNS di Basarnas, alhamdulillah pengabdian saya kurang lebih sekitar 18 tahun, saya bisa belajar banyak tentang kedisiplinan, ketegasan, kemudian kemanusiaan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Karena di dalam Islam sendiri, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah, perjalanan hidup saya ketika saya sudah menjadi anggota, menjadi ASN di Basarnas, alhamdulillah dengan jujur, amanah, komitmen, bisa dipercaya, kemudian pekerja keras. Oleh kemudian saya ditugaskan menjadi protokol di bandara. Ketika saya menjadi protokol di bandara, alhamdulillah dengan kejujuran saya membeli tiket 1 juta tetap 1 juta, 500 tetap 500. Akhirnya alhamdulillah banyak pelanggan, banyak orang yang suruh membelikan tiket pada saya, dan akhirnya saya membuka tiket. Setelah saya membuka agen tiket, alhamdulillah dari karyawan 1 sampai alhamdulillah dalam setahun setengah saya bisa membeli kantor saya di Papua dengan 1,9 miliar cash tanpa utang. Dan alhamdulillah perusahaan saya juga tetap jalan dan kedinasan saya pun juga jalan. Ketika saya berdinas
saya melaksanakan tugas saya, ketika saya selesai dinas, maka saya sambil memantau perusahaan saya. Seiring waktu berjalan, alhamdulillah perusahaan saya sekarang kurang lebih ada 6, kemudian karyawan hampir 100, yang tersebar banyak di Papua. Dan akhirnya saya pindah ke di Jakarta. Karena pangkat saya juga naik, alhamdulillah saya dipercaya untuk unit pengadaan barang dan jasa. Nah, saat saya pindah ke Jakarta, di situ ibu saya ajak ke Jakarta karena bapak saya di 2021 meninggal dunia dan tinggal ibu saya. Ibu saya ajak ke Jakarta tidak mau, dan waktu saya ketika di Jakarta untuk izin untuk pulang sangat susah. Akhirnya saya izin kepada komandan saya, "Komandan, mohon izin saya ingin pensiun dini." Setelah dicek ternyata usia saya masih 36 tahun dan masa kerja masih 17 jalan 18 tahun. Sehingga disampaikan pada saya bahwasanya saya tidak bisa pensiun dini. Akhirnya saya sampaikan kepada komandan saya, "Mohon izin komandan, saya ingin mengundurkan diri." Ditanya alasan kamu apa? Alasan saya adalah saya ingin mengabdikan diri saya, banyak waktu saya untuk ibu saya. Karena kemudian disampaikan, "Apakah kamu rela? Kamu nggak sayang meninggalkan pangkat jabatan, kedudukan yang orang pada umumnya mengejar pangkat jabatan ini?" Saya sampaikan kepada komandan saya bahwasanya demi ibu saya, demi saya berbakti ibu saya rela mengorbankan pangkat jabatan, kedudukan, dan apapun yang saya punya. Karena waktu untuk berbakti kepada ibu itu tidak bisa diulang. Akan tetapi rezeki dimanapun pasti ada. Akhirnya alhamdulillah komandan saya meng-ACC saya untuk mengundurkan diri. Jadi saya tidak mendapatkan pensiunan 1 rupiah pun. Dan itu saya bersyukur dan bahagia karena saya bisa banyak waktu untuk ibu saya. Artinya kapanpun ibu saya membutuhkan saya pasti akan pulang. Kapanpun ibu saya merindukan saya akan pulang. Karena esensi manusia hidup di dunia adalah kita berbakti kepada orang tua. Nah, akhirnya alhamdulillah, singkat cerita saya kenapa sampai di Tasik? Singkat ceritanya adalah saya saat itu ketika saya sudah memutuskan untuk keluar dari kedinasan, saya pengen cari tanah ataupun tempat yang kurang lebih sekitar 5 hektar yang nantinya saya akan gunakan untuk kegiatan saya sosial. Saya nggak tahu cari di mana, yang penting saya cari dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dan ternyata dari Jawa Timur, Jawa Tengah ada yang ngasih tahu, "Bang, cuman ada 1 hektar. Saya bilang, "Oh, kurang." Nah, akhirnya alhamdulillah ada yang dari Jawa Barat ngabarin ke saya, "Bang, ada tanah 5 hektar. Saya tanya di mana? Di Tasik. Bahkan saya nggak tahu Tasik itu mana. Terus akhirnya disampaikan, Tasik itu Jawa Barat, Bang, gitu. Nah, akhirnya coba Sherlock. Nah, akhirnya saya datang. Ternyata setelah saya datang, saya dipertemukan dengan yang namanya Pasir Pataya. Sudah ada masjidnya, sudah ada kolam renangnya, sudah ada tempat untuk camping, ada kebun. Dan alhamdulillah saat itu saya istiqoroh. Setelah istiqoroh kok hati saya rasanya kok adem. Nah, akhirnya saya ngomong ke ibu saya, "Ibu, ini saya ditawarin tanah di Tasik." Gitu. Ibu saya tanya, "Loh, Tasik itu mana?" "Jawa Barat." "Loh, kok jauh-jauh?" Gitu. Ya, Allah memilihkan saya tempat di sana. Akhirnya ibu saya, sudah, ibu istiqoroh. Nah, setelah ibu saya istiqoroh, alhamdulillah ibu mengatakan, "Coba ditawar, kalau mau dikasih, insya Allah di situ tempat kamu barokah." Nah, singkat cerita, alhamdulillah saya tawar dan dikasih, sampailah saya di kota Tasik. Jadi saya di Tasik benar-benar panggilan dari Allah. Jadi saya tanpa ada saudara, tanpa keluarga, dan sekarang alhamdulillah sudah banyak saudara saya, keluarga saya, teman-teman, tetangga, sahabat, dan siapapun yang selama ini bersama-sama kami, itulah keluarga saya. Ya, untuk membangun kota Tasik ini. Nah, singkat cerita, mungkin ada yang bertanya, kenapa saya sampai masuk politik? Saya 2022 di kota Tasik, saya tidak terpikirkan untuk politik. Karena saya berpikir, saya sudah cukup untuk menikmati hidup, saya pensiun, dan saya tinggal ngurus perusahaan-perusahaan saya. Perusahaan saya di bidang tiketing, ada Garuda, ada Citylink, ada Lion Group, kemudian ada Sriwijaya, kemudian lagi ada perusahaan saya di bidang umroh. Umroh saya pun juga berbeda dengan yang pada umumnya. Di saya, umroh saya, travel umroh saya, itu satu-satunya dengan konsep yang aman. Artinya di kami,
tanpa DP, tanpa uang muka. Bayarnya adalah setelah selesai umroh. Seperti di warung makan, ibaratkan kita makan, habis makan baru bayar. Di umroh di kami juga sama. Umrohnya adalah tanpa DP, bayarnya adalah ketika sudah selesai. Artinya apa? Saya masuk ke dunia umroh bukan semata-mata bisnis, akan tetapi saya ingin menyelamatkan banyaknya kasus penipuan umroh di Indonesia itu terjadi karena konsep pembayarannya. Kenapa? Karena bayarnya di depan. Coba penipuan yang terjadi selama ini, kalau bayarnya setelah selesai, tidak mungkin terjadi penipuan. Mungkin saya merasa kasihan banyak orang-orang yang ingin umroh sudah ngumpulin uang dari 1.000-2.000, ternyata uangnya masuk ke oknum travel yang tidak bertanggung jawab, akhirnya tidak bisa berangkat umroh, dan itu sangat menyayangkan. Dan satu lagi, di umroh di kami tidak ada harga sewaktu-waktu berubah. Biasanya kan ada itu tulisan harga sewaktu-waktu berubah, mengikuti kurs dolar, tiket dan lain sebagainya. Kalau di kami benar-benar harga yang kami berikan, ya kalaupun harga naik, kurs dolar naik, kami tidak pernah meminta 1 rupiah pun untuk tambahan. Artinya Rasulullah mengajarkan kita ketika kita menjual sesuatu harganya 1.000, ya mau ini naik, mau ini turun, nggak boleh ini dinaikkan. Nah, kembali lagi ke masalah kenapa saya masuk ke politik. Saat itu biasanya saya setiap tahun saya berbagi kepada masyarakat di sekitar Pasir Pattaya dan sekarang namanya Ihsan Pattaya. Kalau dulu Pasir Pattaya, sekarang Ihsan Pattaya. Nah, di Ihsan Pattaya ini saya setiap tahun berbagi walaupun tidak banyak, sedikit tapi bisa berbagi dengan masyarakat sekitar. Ketika setelah saya berbagi, datanglah seorang ibu sama anak yang datang kepada saya, yang di situ yang bekerja, punya penghasilan. Ketika suaminya meninggal, ibu ini masih dianggap mampu, padahal sudah tidak ada penghasilan lagi. Nah, disitulah saya ingat masa lalu saya, masa kecil saya, yang saya sudah beli seragam, sudah pengen sekolah, tapi ternyata tidak ada biaya. Nah, akhirnya saya terpanggil hati saya untuk masuk ke politik ini. Saya ngomong ke ibu saya, ibu, ketika setelah saya bertemu dengan ibu-ibu sama anaknya yang menangis tadi, dan saya pun jujur sempat meneteskan air mata karena saya ingat masa lalu, masa kecil saya. Akhirnya saya ngomong ke ibu saya, ibu, saya menjumpai di depan mata kepala saya ada seorang anak dan ibu yang di situ tidak bisa mensekolahkan anaknya. Zaman sekarang masih ada seperti itu. Nah, akhirnya saya terpanggil untuk mengabdikan diri saya untuk memperbaiki keadaan kota Tasik yang sekarang ini. Akhirnya ibu saya istikharah. Setelah istikharah, ibu saya mengatakan, anakku, kalau kamu niatnya memang benar-benar untuk mengabdi, maka ibu merestui kamu. Dan saya doakan semoga kamu bisa amanah, kamu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kota Tasikmalaya. Dan apapun yang terjadi nanti, apapun yang kamu terpilih ataupun tidak, kamu dapat perahu ataupun tidak, maka itulah yang terbaik. Tetap menjadi Ihsan Riyadi yang seperti Mama kenal, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan sampai, pesan mama saya adalah jangan pernah korupsi, jangan pernah memakan uang yang haram, karena itu akan membuat kita masuk ke dalam neraka. Nah, makanya alhamdulillah akhirnya saya memutuskan untuk dengan doa restu orang tua saya, niat tulus saya untuk mengabdi, akhirnya saya mendaftarkan diri ke PKB saat itu. Setelah dari PKB, alhamdulillah masuk ke sampai UKK pusat, akhirnya saya daftar lagi, salah satunya ke PAN. Nah, saat ini dari PKB sudah memberikan calon bukan pada saya, dan dari PAN alhamdulillah ini masih masuk nominasi. Dan apapun yang terjadi, saya terpilih ataupun tidak, itu sudah saya serahkan sama Allah. Jadi benar-benar saya tidak ambisi, apalagi ambisius. Saya hanya ingin mengabdi untuk di kota Tasik ini. Karena kota Tasik ini karena sudah menjadi bagian, Allah sudah memanggil saya ke sini, maka saya ingin berbuat untuk kota ini. Seperti itu. Jadi saya Ihsan Riyadi dengan visi misi
dengan visi Tasik yang religius, bersih pemimpinnya, bersih kotanya, makmur dan sejahtera rakyatnya. Karena saya berpikir ketika kota ini dipimpin oleh pemimpin yang bersih, insya Allah semua program akan berjalan. Dan sebagai komitmen saya kepada masyarakat Kota Tasik, saya mensedekahkan 100% gaji dan 90% tunjangan saya untuk saya berikan kepada masyarakat. Ini adalah bentuk kepedulian saya kepada masyarakat. Saya malu kepada masyarakat jika saya makan yang enak-enak sementara masyarakat Kota Tasikmalaya masih banyak yang miskin, masih banyak yang tidak bisa makan. Karena senang atau tidak senang, Kota Tasikmalaya masih menjadi kota termiskin nomor 3 se-Jawa Barat. Maka saya hadir di Kota Tasik ini untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Dengan segala pengalaman yang saya punya dari anak jalanan, penjual asongan, UMKM, sampai saya memiliki perusahaan yang sekarang. Alhamdulillah saya tidak ada utang di bank 1 rupiah pun. Tentunya ini ada ilmunya dan itu akan saya pengen bagi kepada masyarakat Kota Tasikmalaya. Dan yang kedua, saya juga terinspirasi dengan Umar bin Khattab Khalifah, yang di situ beliau tegas, namun beliau sayang sama rakyatnya. Beliau tegas, tapi beliau ketika melihat rakyatnya yang tidak bisa makan, beliau sampai bawakan gandum diantar ke rumahnya rakyatnya. Saya ketika diamanahi oleh masyarakat, kemudian saya digaji oleh masyarakat, diberikan tunjangan masyarakat, ternyata masih ada masyarakat yang tidak bisa makan. Di mana hati nurani saya? Sehingga saya ingin mensedekahkan itu untuk masyarakat yang tidak bisa makan. Dan pahala sedekah itu ingin saya kirimkan untuk almarhum bapak saya. Karena apapun yang saya lakukan, kebaikan yang saya lakukan, saya niati untuk almarhum bapak saya. Karena tentunya beliau akan tersenyum bangga kepada saya. Tapi ketika saya melakukan kesalahan, saya korupsi atau saya memakan barang yang tidak halal buat saya, maka bapak saya pasti akan menangis di alam sana. Makanya komitmen saya adalah visi saya pengen Tasik yang religius, bersih pemimpinnya, bersih kotanya, makmur sejahtera rakyatnya. Dan saya berkomitmen anti korupsi, anti pungli. 100% gaji, 90% tunjangan untuk rakyat. Janji saya ini bukan hanya kepada masyarakat Kota Tasikmalaya, tapi janji saya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini saya memohon doa restu, dan apapun yang menjadi qadar saya terpilih ataupun tidak, saya berharap saya tetap bisa mengabdikan diri saya di Kota Tasik ini. Terima kasih. Ke pasar mau membeli tali, dapat murah langsung dibeli. Jangan pernah memakan uang korupsi karena siksa neraka sudah menanti. Ke Kota Tasik bersama Mang Ali. Cakep. Naik mobil bersama Kang Agus dan Kang Rizky. Cakep. Tidak semua orang masuk politik karena uang dan materi. Cakep. Masih ada orang yang tulus untuk mengabdi. Cakep.